tengah-tengah ibu kota India terdapat gerbang India. Dengan jarak sekitar 5 menit dari sana, terdapat kuil Khwaja Moinuddin, terletak di jalan Malcha. Konon dipercaya bahwa kaum jin tinggal di dekat kuil ini. Mereka bilang bahwa ini karena banyak orang berdatangan dari berbagai negara mengunjungi kuil ini. Orang-orang yang dihantui roh jahat atau dirasuki jin. Para orang suci mengusir jin dan roh jahat itu, lalu memasukkannya ke dalam pot-pot tanaman kecil. Pot-pot ini berada di sekitar kuil ini. Hari ini kita akan menyaksikan kisah nyata seorang pria yang dirasuki jin. Namanya adalah Rahul. Dan dia akan menikah beberapa hari lagi. Dia sangat bahagia, tapi tidak menyadari bahaya yang berada di depannya. Pria benar. Aku akan segera menikah. Aku tidak seharusnya berkeliaran. Bagaimana kalau kecelakaan? Sekarang aku di sini. Kata-katanya jadi kenyataan. Siapa itu? Apa-apaan ini? Mana mungkin pot bersuara? Iya, tentu saja. Pria akan cantik sekali dengan baju ini. Dia tidak hanya cantik, dia juga beruntung. Dia akan menikah dengan Rahul. Itu benar sekali, Bu. Dia itu tidak pernah merokok ataupun minum. Dan aku juga lihat kalau dia selalu baik pada pria. Dia benar. Bahkan kalau kita mencari calon sendiri pun, belum tentu dapat sebaik dia. Dia sedikit terlalu sempurna, seperti suami yang penurut. Diam. Jangan sampai pria mendengarmu berkata begitu. Ngomong-ngomong, di mana dia? Rahul?
Apa yang terjadi pada Rahul? Aku tidak tahu sama sekali. Rahul, Rahul. Aku sudah memberikan suntikan. Dia akan baik-baik saja malam ini. Dia akan baik-baik saja. Rahul, Rahul, ada apa denganmu? Rahul, Rahul, ada apa denganmu? Rahul, Rahul, Rahul. Rahul, 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 kau kenapa, nak? Setelah suamiku meninggal, aku sendirilah yang membesarkan anakku. Aku menjadi orang tua tunggal. Aku menemui banyak masalah dan menghadapi banyak kesulitan. Tapi aku tidak pernah takut. Aku menghadapinya sendiri. Dan anak-anakku biasa sakit. Mereka meminta sesuatu yang tidak masuk akal. Tapi kali ini berbeda. Saat Rahul jatuh sakit, aku ketakutan sekali. Untuk pertama kalinya, aku sangat ketakutan. Suhu tubuhnya tiba-tiba tinggi sekali. Bahkan tidak turun-turun juga. Aku tidak tahu harus melakukan apa lagi. Saat itu pria kelihatan takut sekali hingga dia terkena syok. Dan sepanjang malam, dia selalu duduk di samping Rahul. Dia sama sekali tidak bergerak. Dan aku pikir semuanya akan baik-baik saja. Tapi, apa yang terjadi di pagi harinya? Rahul. Rahul, kaukah itu? Rahul. Rahul. Syukurlah kau tidak apa-apa. Kau membuatku sangat khawatir. Rahul, apa yang terjadi padamu? Demammu tinggi sekali. Tadinya kau tidak apa-apa. Lalu mendadak. Rahul, apa kau tidak apa-apa? Apa kau masih demam? Aku sama sekali tidak sakit. Aku baik-baik saja. Sakit? Baik-baik saja. Kenapa kau bicaranya sangat aneh, Rahul? Ini bahasa asliku. Kau ada masalah. Rahul, ada apa? Tiba-tiba saja, apa kau tidak apa-apa? Kau merasa pusing? Pria, kau sedang apa? Aku sungguh tidak apa-apa. Aku benar-benar sehat. Tidak, kurasa tidak. Kau perlu istirahat, Rahul. Ayo. Aku benar-benar tidak apa-apa. Waktunya tinggal sedikit lagi. Aku harus belanja untuk acara kita. Ayo, kita pergi. Rahul, apa kau yakin? Iya, aku yakin sekali. Begini saja, kau tunggu aku di sini. Aku akan ganti baju dulu. Ayo senyum. Kenapa? Kapan kau belajar bahasa Urdu? Aku belum pernah dengar kau bicara bahasa Urdu selama 3 tahun. Urdu? Aku tidak bisa bahasa Urdu. Tentu saja kau bisa.
Aku tidak mungkin salah tadi kau bilang apa? Tadi kau bilang sesuatu dalam bahasa Urdu, Rahul. Oke, tenang. Kita jangan berdebat, oke? Kita saat ini bahkan belum bertunangan. Dan kau sudah mulai bertingkah seperti istriku. Oh, dan kau mulai berbohong seperti seorang suami, benar kan? Kapan aku bohong? Baru saja. Permisi Pak, tanda tangannya tidak sesuai dengan yang di kartu ini. Apa kartu ini milik Anda? Itu kartu curian. Tentu saja itu milikku. Tanda tangan Anda di sini terlihat aneh. Coba kulihat. Aku sama sekali tidak sakit. Aku baik-baik saja. Rahul, ada apa dengan semua ini? Kenapa kau diam saja? Katakan sesuatu. Pertama-tama kau bicara Urdu, lalu kau tanda tangan Urdu. Kau sembunyikan sesuatu dariku. Aku ingin tahu yang sebenarnya. Apa ini semua hanya lelucon? Tentu saja lelucon. Aku hanya bercanda. Hanya menggodamu saja. Aku baru belajar sedikit bahasa Urdu. Itu saja alasannya. Aku tidak akan memaafkanmu ya. Aduh, sakit sekali. Benarkah? Sakit ya? Maafkan aku. Pegang ini. Dia keras kepala, tidak mau makan es krim sejak kemarin. Hanya karena kau tidak di sini, dia menunggumu sepanjang malam. Ah, benarkah? Aku juga saat ini sangat merindukanmu. Setelah aku menikah, kita akan makan es krim setiap malam ya. Kau mau kan? Iya, saat kau pindah ke sini kita akan senang-senang terus. Iya. Ayo sini. Iya, Bibi mau bertemu denganmu. Salah. Salam. Selamat ya untuk kalian. Oh ya, di mana Rahul? Bibi mau bertemu dengannya. Di mana dia? Bibi, makanlah cemilan dulu. Aku akan panggilkan Rahul. Baiklah. Iya. Rahul? 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 Tadi dia ada di sini. Kemana dia menghilang? Mungkin dia di luar. Rahul? Rahul?
Rahul, kau makan daging? Aku sedang ingin makan daging. Tidak ada daging kambing, jadi aku makan kaki ayam. Ini enak sekali. Kau mau juga? Diam, Rahul. Apa yang salah denganmu? Sejak kapan kau makan daging seperti ini? Buang saja itu. Rahul, kau selalu bilang pada teman-temanmu, membunuh dan memakan hewan itu sebuah kejahatan. Ada apa denganmu? Aku tidak suka suara keras dan juga wanita lancang. Kau jangan berani bicara seperti itu lagi padaku. Jiwamu ada dalam kendaliku. Aku ingin cinta dari Janat, tapi hanya derita yang kudapat. Aku akan membuat Janat jadi milikku. Aku pasti akan menemuinya hari ini. Janat milikku. Rahul terus saja bertingkah aneh sekali. Aku tidak mengerti kenapa dia bisa jadi seperti itu. Dia mulai berbicara bahasa Urdu dan dia mulai menulis dalam bahasa Urdu, padahal dia sama sekali tidak mengerti. Dia bahkan mulai makan daging. Dia juga mulai bersikap tidak pantas denganku. Aku merasa ini bukan Rahul yang ku kenal selama ini. Rahul yang kutemui 3 tahun lalu hingga aku jatuh cinta. Dia benar-benar sangat berubah. Tapi kadang dia berlaku seperti biasanya. Dia berbicara dengan sopan, bahkan penuh kasih sayang. Tapi lalu aku tidak mengerti kenapa dia bertingkah seperti itu. Saat kami akan menikah 5 hari lagi. Aku sangat khawatir padanya. Lalu, kuputuskan aku harus mencari tahu apa yang terjadi. Apa yang terjadi sebenarnya pada Rahul.
Kenapa kau lakukan ini? Kenapa kau lakukan ini padaku? Apa salahku, Rahul? Apa yang akan kukatakan pada semua orang? Apa yang harus kukatakan? Apa yang harus kukatakan? Kalau kau jatuh cinta pada orang lain, kenapa kau mau bertunangan denganku, Rahul? Kenapa kau lakukan? Kenapa kau lakukan? Aku harus bilang apa pada orang tuaku? Tidak. Kau harus jawab pertanyaanku, Rahul. Kau harus menjawabnya. Kau harus menjelaskannya. Satis, apa kau melihat Rahul? Tadi sepertinya dia pergi ke arah parkiran. Baiklah. Rahul? 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 فما متاع الدنيا في الآخرة إلا قليل المنافقون والمنافقات Rahul? Rahul? Rahul, apa yang kau lakukan? Jawab aku. Kau lakukan ini semua demi Janat, bukan? Apa cintamu padanya benar-benar buta sampai kau lupa pada agamamu sendiri, Rahul? Jawab aku, Rahul, jawab. Hei! Ini sudah jadi agamaku sejak aku dilahirkan. Janat cinta seumur hidupku. Hanya dia yang aku pedulikan. Aku telah kembali hanya untuknya. Rahul. Zaved. Namaku Javed. Kau tidak akan hidup. Tidak juga Rahul. Hanya aku dan Janat yang akan hidup. Ya. Tidak, aku mohon jangan bunuh aku. Aku tidak melakukan apa-apa. Ria, ada apa, Nah? Siapa yang mau membunuhmu? Bibi. Ria, Bibi.
Bibi. Ada apa denganmu? Katakan saja. Bibi. Jangan. Aku telah kembali. Hanya untuk bersatu kembali dengan... Siapa kau? Lepaskan tanganku. Tidak ada orang atau apapun yang bisa memisahkan kita sekarang. Kita akan bersatu kembali, Janat. Apa kau sudah gila? Salim! Aku mencintaimu. Aku akan membuatmu bahagia. Lepaskan aku! Salim! Aku mencintaimu, Janat. Lepaskan aku! Jangan membuang waktu. Ayah! Ikutlah denganku, atau kuhancurkan seluruh keluargamu. Ikutlah denganku. Minggir kau. Ada apa, Janat? Siapa dia? Pergi. Kami menghabiskan sepanjang malam dalam rasa yang ketakutan. Aku tidak bisa meninggalkan Rahul dan juga keluarganya saat mereka menghadapi masalah ini. Dan aku tidak tahu harus bagaimana. Aku tidak bisa memberitahu orang tuaku tentang hal ini. Aku khawatir mereka akan berpikir buruk tentang Rahul. Dan meskipun ini semua terjadi, aku tahu aku harus melakukan sesuatu.
Aku tahu sebuah solusi. Aku harus menemui ahlinya. Jadi dari apa yang kau sampaikan, kau yakin arwah yang merasuki Rahul adalah Javed? Iya, Dan dia kembali demi Janat? tolong lakukan sesuatu. Selamatkan Rahul. Kau bisa menyelamatkan Rahul, bukan? Perlu kau tahu bahwa arwah Javed pernah merasuki seseorang sebelum Rahul. Lalu aku menaklukkannya dengan susah payah. Dan memasukkannya ke dalam pot seperti ini. Aku tidak tahu bagaimana dia bisa kabur. Dan sekarang, dia sudah menguasai jiwa Rahul. Yang lebih mengkhawatirkan, dia adalah jin jahat yang sangat sulit ditaklukkan. Jadi aku minta kalian harus membawa Rahul kemari. Karena biasanya kekuatan jin akan melemah di tempat suci ini. Dengan begitu, kita bisa mengalahkannya. Bagaimana kita bisa membawanya ke sini? Kau harus menemukan suatu cara. Seperti Janat. Karanglah cerita tentang Janat. Dan bawalah dia kemari. Dan ini ayat yang akan membuat lemah jin itu. Bismillah. Pria yakin inilah cara satu-satunya untuk menyelamatkan Rahul dari roh jahat. Dia pergi ke rumah Janat untuk minta bantuan. Sayang sekali. Kau membuat alasan untuk menyelamatkan orang jahat itu. Ini tidak masuk akal. Tidak, ini sungguhan. Tolong pergilah. Kami tidak percaya sedikit pun. Kau harus percaya pada kami. Tolong pertimbangkan kembali. Dia akan segera menikah. Kenapa dia macam-macam dengan wanita yang tidak dikenalnya? Kenapa? Dan tolong tanyakan pada istrimu. Apa dia kenal dengan orang yang bernama Javed? Javed? Iya, jin itu menyebut dirinya Javed. Dan dia juga berkata bahwa dia jatuh cinta padamu. Janat, Ada seorang pria di kampusku, dan dia selalu mengejar-ngejar aku. Dia sangat menggangguku sampai aku mengadu pada orang tuaku. Dia bahkan mengancam mereka. Dia itu benar-benar gila. Tidak lama kemudian, aku dengar dia tewas dalam kecelakaan. Iya, ini adalah Javed yang sama. Dia telah kembali untuk membawamu bersamanya. Dan dia telah merasuki Rahul. bagaimana Janat bisa menolong kalian? Rahul dan Janat, keduanya berada dalam bahaya. Kau mungkin ingin membunuh Rahul, tapi apa itu akan bisa menyelesaikan semua masalah ini? Jin itu akan merasuki orang lain. Sama seperti kau mencintai istrimu. Aku juga mencintai tunanganku, Rahul. Aku ingin menyelamatkan Rahul. Kami bahkan belum menikah. Ini cara satu-satunya untuk menyelesaikannya. Percayalah padaku, jin itu tidak akan mengganggu kita lagi setelah ini. Kumohon tolong aku. Aku akan buat Janat menjadi milikku. Aku pasti akan menemuinya hari ini. Jiwamu dalam kekuasaanku. Aku menginginkan cinta dari Janat, tapi hanya derita yang kudapat. Aku akan membuat Janat menjadi milikku. Aku pasti akan menemuinya hari ini. Rahul, aku mohon. Rahul. Kenapa kau di sini? Apa kau ingin mati? Sudah aku bilang padamu, aku adalah Javed. Javed, dengarkan aku. Aku ingin bicara tentang Janat. Kau bohong. Kau ingin menyelamatkan dirimu sendiri. Kau tidak kenal Janat. Kematianmu tidak bisa dihindarkan. Kau akan mati hari ini. Janat, tolong dengarkan aku. Javed, Javed bisa mendengarmu. Halo? Janat. Halo Javed, ini Janat yang bicara. Sekarang aku sadar kalau kau benar-benar mencintaiku. Aku sangat mencintaimu, Janat. Tidak ada yang sebanding dengan itu. Aku telah kembali untuk bersamamu.
Aku bahkan menolak kematian untukmu. Aku sudah bosan dengan hidup ini. Aku sangat takut dengan suamiku. Aku ingin bersamamu. Ayo, kita lari dari semua ini. Pria akan membawamu kepada aku. Dengar, Javed. Kali ini jangan terlambat lagi. Di satu sisi, pria berjuang menyelamatkan calon suaminya dari roh jahat, berharap masa depan yang lebih baik. Di sisi lain, keluarga pria menjadi khawatir karena dia menghilang di hari pernikahannya. Di saat terakhir, adik pria berhasil menyelamatkan keadaan itu. Kenapa dia memanggil kita ke sini? Apa kau berusaha untuk menipuku? Tidak. Janat ada di sini. Lihat, dia ada di sana. Lihat itu. Janat. Aku telah dikhianati. Bahkan kau juga, Janat. Berhenti! Arwah yang lari dari hukuman tidak akan menemukan kedamaian di surga. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik lana Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma barik ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Aku mohon hentikan. Hamidun Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Biarkan aku pergi. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Biarkan aku pergi. Allahu Tolong selamatkan aku. samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ibu tolong aku, Bu. Ibu, aku kesakitan sekali. Samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam Tidak, yakul Bibi. lahu Ini bukan kufuwan Rahwa. ahad. Jangan, ini bukan dia. Kau wanita jahat. Kau wanita kejam. Wanita jalang. Kalian semua akan mati. Kalian akan mati. Kalian akan mati. Janat. Aku sangat mencintaimu, Janat. Biar aku sentuh dirimu sekali saja. Aku tidak ingin apapun selain dirimu. Kau wanita jahat. Kejam. Kalian semua akan mati. Akan mati. Ya. Allahu samad. Tidak akan mengampuni, Bu. Walam yulad walam yakul lahu Tolong selamatkan kufuwan ahad. Tolong selamatkan Allahu aku. ahad. Allahu samad. Lam yalid Akan walam kuseret yulad kau ke walam neraka. yakul lahu kufuwan Kau juga ahad. akan mati bersamaku. Allahu ahad. Allahu samad. Pria. Lam yalid walam yulad walam Tolong yakul aku, lahu kufuwan ahad. Allahu ahad. Allahu samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Tolong biarkan aku pergi. Tolong aku. Ya Tuhan, Kau kirimlah mengambil roh pot jahat ini milikku. kembali ke neraka. Kau membebaskan aku dari Aku pot mohon itu. padamu ya Tuhan. Sekarang kau harus Tolonglah tanggung hambamu akibat. ini. Kirimlah roh jahat ini kembali ke neraka. Dengarlah, kau harus tunduk pada Tuhan. Kau harus pergi dari sini. Pergilah sekarang. Ya Tuhan, kirimlah roh jahat ini kembali ke neraka. Dengarkan hambamu ini ya Tuhan. Kirim roh jahat ini kembali ke neraka. Dia harus tunduk kepada murkamu. Untuk itu kau harus pergi dari sini. La ilaha illallah. Hei, dengarkan. Kau harus tunduk pada murka Tuhan. Pergi dari sini. Ayo pergi. Pergi sekarang juga. La ilaha illallah.
Saat aku datang di kuil suci ini, aku sudah banyak menyaksikan kejadian yang benar-benar sangat aneh. Semuanya bisa diselesaikan banyak orang yang hancur hidupnya karena roh jahat. Sebagian dari mereka hidup di jalanan setelah dirasuki roh jahat. Sama seperti manusia yang terdiri dari bermacam-macam temperamen, begitu juga yang berlaku dengan arwah. Beberapa arwah bersifat baik, dan beberapa arwah kita sebut sebagai arwah jahat. Beberapa arwah punya sifat iblis. Fenomena ini biasanya disebabkan oleh kematian yang mendadak. Jika seseorang mati muda dan mendadak serta meninggalkan banyak impian dan hasrat yang belum terwujud, maka hasrat duniawi itu akan menjadi penghalang baginya. Karena kematian mendadak ini, arwah itu mungkin akan kesulitan untuk berpindah dari alam kehidupan ke alam kematian. Terutama kalau itu adalah arwah dari orang muda yang masih memiliki banyak hasrat dan impian. Kadang-kadang arwah itu juga tidak bisa berpindah karena satu dan lain hal. Perpindahan itu tidak pernah selesai karena kejadian yang menyertai kematiannya dan juga pikiran di saat terakhirnya. Ini bisa semakin mempersulit proses kepindahannya, dan seperti ini banyak terjadi. Di Delhi sendiri, kasusnya juga banyak, dan ada pemakaman untuk para arwah. Itu adalah pemakaman di mana pot-pot itu dikuburkan dengan arwah-arwah di dalamnya. Arwah-arwah ini dihukum, ada yang selama 10 tahun, ada yang 20 tahun, dan ada juga yang 30 tahun.